Hanya namamu Yesus yang layak ditinggikan, dimuliakan. Hanya namamu ya Tuhan yang kami agungkan. Biar kami semakin berkurang Tuhan, dan Tuhan Yesus semakin bertambah dalam hidup kami, sehingga kami semakin serupa menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Lewat kuasa firman dan roh-Mu Tuhan, hidup kami boleh diubah. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan sudah saya siapkan pada pagi hari ini dengan satu tema doa yang sungguh-sungguh dan berkuasa. Ya, boleh slide-nya ditayangkan. Di dalam kita akan baca dulu di dalam Yakobus 5, Yakobus pasal yang kelima. Kita akan baca dulu Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Yakobus 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ya, baik, sudah ketemu semua? Ya, kita akan baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 17 dan ayat yang ke-18. 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Ya, dikatakan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Katakan sama-sama, sungguh-sungguh berdoa. Ya. Nah, saudara, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya. Nah, saudara, seperti apakah doa Elia yang sungguh-sungguh dan berkuasa tersebut? Ya. Seperti apakah doa Elia yang sungguh-sungguh dan berkuasa? Ya. Kita akan, saudara, membuka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Inilah kisah tentang Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ya. Seperti apa doa Elia yang sungguh-sungguh dan berkuasa tersebut? Ya. Seperti apa doa Elia yang sungguh-sungguh dan berkuasa tersebut? Ya. Coba sebelumnya slide-nya di awal supaya kita tahu. Ya, coba temanya apa, saudara, baca sama-sama. Doa yang sungguh-sungguh dan berkuasa. Doa yang sungguh-sungguh dan berkuasa. Ya, dan kita ambil dari kisah Elia. Yuk, slide-nya lagi.
Ya, tadi ya, Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan ia berdoa pula dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, saudara, seperti apakah doa Elia yang sungguh-sungguh dan berkuasa tersebut? Ya, yang pertama, next. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Katakan imannya. Katakan sama-sama, memperkatakan imannya. Ya, saudara, ingat itu baik-baik. Colek kiri kanan, memperkatakan iman. Ya, jadi saudara, mulut kita harus mengucapkan iman. Ya, dari hati yang percaya. Itu doa yang sungguh-sungguh. Ya, jadi doa yang sungguh-sungguh itu adalah doa yang memperkatakan iman. Ya, jadi saudara dan saya tidak ada lagi kita banyak sungut-sungut, mengeluh, takut, khawatir. Tetapi saudara, doa yang sungguh-sungguh adalah memperkatakan iman. Sehingga mulut yang kita ucapkan itu saudara nggak salah. Ya, selalu yang saudara kita ucapkan itu yang baik. Ya, karena apa? Saudara, doa yang keluar dari iman itu besar kuasanya. Karena itu saudara, doa yang sungguh-sungguh itu adalah doa yang saudara memperkatakan iman. Katakan sama-sama 2, 3. Nah, iman itu di mana? Di hati. Ya, percaya di mana saudara? Di hati. Jadi pada saat saudara, hati saudara dan saya percaya, maka kita memperkatakan iman yang kita percaya. Ya, jadi bukan yang di sini. Seringkali yang di sini dengan yang di sini berbeda. Ya, di sini mana mungkin, tetapi di hati saudara percaya. Ya, iman itu roh, saudara. Katakan sama-sama, iman itu roh. Ya, makanya firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 4 itu dikatakan kami memiliki roh iman yang sama. Karena itu kami berkata-kata. Ya, iman itu roh. Katakan sama-sama, iman itu roh. Iman itu spirit. Jadi enggak di dalam pikiran. Iman itu spirit. Kalau roh manusia itu kuat, imannya kuat. Soleh kiri kanan, imanmu mesti kuat. Amin. Saudara, ada orang yang tinggi besar, badannya, tatoan, tapi imannya kecil. Betul apa enggak? Tapi ada orang yang kecil, tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tapi imannya besar. Tokoh perjanjian lama namanya Daud. Betul apa enggak? Ya, orang yang kecil, tapi dia terkenal pemberani, tapi imannya besar, saudara. Kenapa? Itu berasal dari hati yang percaya. Jadi doa yang sungguh-sungguh bukan hanya kita lihat secara lahiriah. Ya, kita lihat, wah saudara, ada orang yang nangis di depan, kita pikir dia bertobat, begitu pulang dia balik lagi, saudara. Bisa. Ya. Jadi doa yang sungguh-sungguh adalah memperkatakan iman. Katakan sama-sama 2, 3, memperkatakan. Itu doa yang berkuasa. Doa yang sungguh-sungguh dan berkuasa adalah memperkatakan iman. Ya, saudara, di dalam 1 Raja-Raja 17. Coba ya, 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Katakan amin. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Wih, luar biasa kan? Ya, Elia bilang kepada Raja Ahab, luar biasa. Dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya, artinya kalau aku berdoa juga dikatakan, saudara, tadi dalam Yakobus 5 ayat 17 ya dan 18 dikatakan bahwa saudara Elia itu bisa dikatakan bukan Elia ya,
Tuhan perintahkan Nabi Elia untuk menghentikan hujan sehingga tidak ada hujan. Kemudian juga Tuhan perintahkan untuk menurunkan hujan, saudara, dan saudara, hujan itu turun setelah 3,5 tahun. Ya, saudara, Nabi Elia memperkatakan imannya. Ya, saudara, saya sudah kasih warna kuning. Ya, Nabi Elia memperkatakan imannya kepada Raja Ahab. Apa imannya? Dikatakan demi Tuhan yang hidup. Itu yang diucapkan itu iman. Amin. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau katakan. Artinya dia punya otoritas, saudara. Luar biasa gak, saudara? Yang dihadapi siapa? Raja Ahab, Raja Israel. Ya, tetapi saudara, sebagai nabi Tuhan, dia berkata, tidak akan ada embun hujan kecuali aku katakan. Itu luar biasa. Ya, yang pertama, doa yang sungguh-sungguh adalah memperkatakan iman. Katakan sama-sama 2, 3. Jadi pegang mulut saudara. Nah, kalau kita lagi hati kita gak enak, lebih baik jangan banyak ngomong, saudara. Betul apa enggak? Kalau iman kita lagi di bawah, jangan banyak bicara. Karena saudara, dikatakan di dalam banyak bicara ada banyak kesalahan. Kalau iman kita lagi di bawah, kalau rohani kita lagi di bawah, lebih baik kita masuk kamar, kita bergumul sama Tuhan. Kita berdoa. Kita banyak firman Tuhan. Saudara, ya kita dengar firman Tuhan, ya dari YouTube, kemudian kita dengar puji-pujian sampai iman kita timbul, baru kita berkata-kata. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan bilang mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kalau kita bilang, aduh saya mati deh, saya mati. Saudara, namanya gema, mati balik, saudara. Betul apa enggak? Itu namanya gema. Ya, oleh karena itu saudara dan saya, saudara sebagai orang yang percaya, perkataan kita adalah perkataan iman. Yang setuju katakan amin. Iman asalnya dari mana? Hati yang percaya. Ya, saudara, kalau hati kita percaya, saudara, mulut kita mengaku, saudara, itu luar biasa. Ya, kuasanya. Ya, nah saudara, terus lagi slide-nya. Ya, next. Nah, mengapa Elia yakin bahwa tidak akan ada hujan atau embun, saudara? Kecuali kalau kukatakan, karena Elia tahu akan firman. Katakan sama-sama, tahu akan firman. Ya, jadi iman itu dari mana sih? Dari firman. Amin. Ya, kalau orang cuma asbun, dia nggak pernah dengar firman. Saya percaya. Ya, saudara dipikir itu memperkatakan iman. Padahal iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi saudara, setiap orang yang bertekun di dalam firman, maka imannya pasti bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Ingat, iman itu bertumbuh dalam 2 hal. Yang pertama dari pendengaran firman Kristus, yang kedua adalah dalam penganiayaan. Saudara mau imannya bertumbuh? Amin. Ya, saudara, tahun ini adalah tahun iman. Karena selalu saudara diberitakan iman, percaya. Kenapa saudara? Gereja kita ya sudah banyak mengalami, saudara, ya banyak pergumulan, tapi semuanya lewat. Kenapa? Karena kita perlu iman. Di tengah-tengah kesukaran hidup yang semakin sulit dan sukar, tidak ada cara lain kecuali iman kita teguh di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi saudara, iman kita harus bertumbuh dengan firman Tuhan. Ya. Nah, mengapa Elia yakin bahwa tidak akan ada hujan atau embun kecuali kalau kukatakan, karena Elia tahu akan firman Tuhan. Katakan sama-sama, tahu akan firman Tuhan. Ya. Bahwa kalau bangsa Israel berbuat dosa dengan menyembah Baal, ya, pada zaman Raja Ahab, saudara, maka langit akan tertutup sehingga tidak ada hujan dan bumi tidak akan mengeluarkan hasilnya. Ya.
Jadi itu termasuk daripada kutuk. Kalau orang hidupnya melanggar firman Tuhan, tidak hidup menurut perintah Tuhan, maka hidupnya di bawah kutuk. Langit bagaikan tembaga dan bumi bagaikan besi. Ya. Dan juga dikatakan bahwa saudara, bumi tidak mengeluarkan hasilnya. Ya. Karena itu banyak orang yang hidup di bawah kutuk. Karena apa? Karena dia masih hidup di dalam dosa. Ya. Nah, saudara, inilah doa yang sungguh-sungguh yang berkuasa, yaitu saudara, ayo 23 memperkatakan, baca yang keras, 23 memperkatakan iman kita kepada Tuhan, memperkatakan iman kita kepada Tuhan akan firman-Nya. Firman yang Tuhan ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, itu doa yang sungguh-sungguh, doa yang berkuasa. Colek kiri kanan, doa mengungsi sungguh-sungguh dan berkuasa. Amin. Aduh, Tuhan saya udah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya gimana? Kalau orang doa sungguh-sungguh itu, dia lihat dilihat dari omongannya. Baru selesai doa, langsung ngeluh. Aduh, gimana hidupmu? Susah. Saudara, ya, itu nggak sungguh-sungguh, saudara. Amin. Itu berubah. Ya. Jadi saudara, jangan kita saudara melihat orang lahiriahnya, wah kayaknya sungguh-sungguh. Belum tentu. Saudara. Kesungguhan itu berasal dari hati. Amin. Dari mana? Hati. Hati yang percaya. Katakan sama-sama, hati yang percaya akan firman Tuhan. Amin. Ya, saudara dan saya harus percaya firman Tuhan. Ya, nah nanti kita lihat saudara, ini pertumbuhan iman semakin luar biasa. Ya, saudara, yuk. Slide-nya lagi. Yuk. Nah, ini Tuhan Yesus bilang apa saudara? Kepada para muridnya. Ayo kita baca sama-sama. Markus 11 ayat 23. 23. Sesungguhnya barang siapa berkata, katakan sama-sama, berkata kepada apa? Kepada gunung ini. Ya, gunung itu bicara juga masalah, persoalan hidup saudara. Barang siapa berkata kepada gunung ini, terus beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Asal tidak bimbang hatinya, tetapi apa? Percaya. Katakan sama-sama, jangan bimbang tapi percaya. Lebih baik mana, bimbang atau percaya? Hidup itu kan pilihan. Tuhan dibilang kalau orang bimbang jangan harap terima sesuatu dari Tuhan. Tapi kenapa kita bimbang? Udah tahu firman Tuhan bilang. Yang kedua, orang bimbang tidak tenang hidupnya. Kenapa masih khawatir dan bimbang? Hidup itu pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Bimbang, khawatir, takut, atau percaya? Beriman teguh sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Pilih yang mana saudara? Ya, hidup itu pilihan. Tergantung saudara dan saya memilih. Makanya dalam gereja bisa kelihatan orang yang jadi pelaku firman Tuhan dengan yang tidak bisa kelihatan. Dari apa? Pada saat dia diperhadapkan dengan masalah, yang satu melakukan firman Tuhan, yang satu pakai pengertiannya sendiri. Sehingga firman Tuhan cuma dengar kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak bertumbuh. Amin. Soleh kiri kanan. Percaya Tuhan, jangan pakai pikiranmu sendiri. Nah. Percaya Tuhan, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Amin. Ya, saudara, ya, saat ini kan bulan puasa. Ya, kalau kita kekristenan, puasa itu bukan karena kewajiban. Tapi kalau saudara punya pergumulan yang berat, rendahkan hatimu, bertobat, kita berpuasa. Itu doa yang berkuasa. Amin. Kita luar biasa. Kalau ada pergumulan, kapanpun kita bisa berpuasa. Ya, kenapa? Tandanya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dan saudara kalau punya pergumulanmu yang berat,
rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ya, aku gak mampu Tuhan. Ya. Jadi setiap perkataan yang kau ucapkan itu saudara tidak sia-sia. Ya. Nah, memperkatakan iman. Dikatakan sesungguhnya, ayo 2, 3, barang siapa berkata kepada gunung ini apa? Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Hati di mana? Ini. Kalau hati percaya di sini masih belum, saudara pegang yang mana? Hah? Kadang-kadang kan nggak nyambung kan saudara. Saudara kalau hati percaya di sini belum, pegang yang mana? Hati. Percaya itu spirit. Coba dikatakan percaya itu spirit. Apa itu? Roh. Amin. Jadi kalau saudara tahu, wah, orang yang imannya teguh, rohnya pasti kuat. Karena percaya itu spirit, roh. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan bilang apa lagi? Tetapi percaya apa? Bahwa apa yang dikatakannya itu, ayo, akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi antara hati dan mulut itu mesti sama. Katakan sama-sama, hati dan mulut mesti sama. Kalau nggak sama namanya munafik, saudara. Betul enggak? Ya, mulutnya manis tapi hatinya kesok. Salaman, hai, tapi saudara itu munafik, saudara. Di sini nggak boleh ada yang munafik. Amin. Nggak boleh ada yang munafik, apalagi sama Tuhan. Oh, aku percaya Tuhanku das, apa mungkin Tuhan? Kau turut, apa mungkin Tuhan? Munafik, saudara. Amin. Kalau namanya percaya, percaya aja. Percaya penuh. Colek di kanan, percaya penuh. Percaya itu kan mempercayakan hidup kita sama Tuhan, saudara. Amin. Percaya itu mempercayakan hidup kita sama Tuhan, penguasa langit dan bumi, pemegang hidup kita satu-satunya. Amin. Apa yang paling ditakutkan manusia itu kematian. Oh, saya percaya kalau saya mati saya tinggal bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara, di dunia ini gak ada yang perlu kita khawatirkan dan takutkan, hanya Tuhan. Ya. Nah saudara, dikatakan apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang pertama adalah memperkatakan iman. Soleh kiri kanan, perkatakan iman. Walaupun saudara kayaknya jalan buntu, ya, aduh, ya, zaman sekarang dapat kerjaan susah, saya percaya. Ya, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, terus saudara berjuang. Ya, saudara juga yang studi, ya, saudara melihat keadaan zaman ini, saudara percaya masa depanmu, anak-anak muda, dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, kuncinya iman. Ya, nah saudara, firman Tuhan katakan, ayo. Yuk, slide-nya lagi. Nah, dalam perjanjian baru ada seorang perempuan yang memperkatakan imannya kepada Yesus. Dikatakan, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan apa? Sembuh. Itu perkataan iman. Amin. Ya, bukan mudah-mudahan. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Namanya akan kan masih belum kan? Tapi iman itu harus ada lebih dahulu. Amin. Begitu kita percaya baru terjadi. Bukan terjadi dulu baru kita percaya. Ya, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini 12 tahun gak pernah sembuh saudara. Sudah berobat di berbagai tabib, tapi gak pernah sembuh. Nah,
Karena imannya, maka ia sembuh dari sakit pendarahan. Dan Yesus berkata kepada perempuan tersebut, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau." Saudara mau selamat? Amin. Selamat di bumi, selamat di surga nanti, saudara. Ya, namanya sudah, waduh, uang udah pas-pasan nih ya. Aduh, berdoa Tuhan, aku hanya berdoa mengandalkan Tuhan. Tahu-tahu Tuhan kirim, itu namanya juga selamat, saudara. Ya, amin. Saudara nyebrang jalanan, tiba-tiba, wah ada mobil, jas, wah, puji Tuhan, selamat. Itu selamat juga, saudara. Ya, nah saudara, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya, nah terlebih keselamatan Tuhan. Makanya Yesus bilang, ada orang yang menjamah aku. Para murid bingung, saudara. Ini di sekeliling ini banyak orang banyak yang pegang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang, enggak, ada seorang yang menjamah aku. Karena aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuh. Dan pada akhirnya wanita itu dia mengakui bahwa dialah yang menjamah jubah Yesus, sehingga sakit pendarahannya itu sembuh. Amin, saudara. Di antara orang banyak ini, saudara, biarlah kita menjadi orang pilihan Tuhan yang punya iman yang teguh. Ya, memperkatakan iman walau kita belum melihat, tetapi percaya. Ya, oke. Kita akan kembali ke Nabi Elia. Slide-nya. Nah, kita lihat iman Elia. Ya, coba di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya, tatkala saudara Tuhan memerintahkan juga saudara kepada ya 18 ayat yang pertama dulu. Ya. Tadi kan 17 ayat pertama memang kekeringan selama 3,5 tahun. Kemudian Tuhan perintahkan lagi Nabi Elia untuk berkata kepada Ahab, ya. Kenapa? Ayo kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Yuk. 2, 3. Dan sesudah beberapa lama, berapa lama tadi perjanjian baru 3,5 tahun terjadi kekeringan. Setelah beberapa lama itu 3,5 tahun, datanglah firman Tuhan kepada siapa? Kepada Elia. Dalam tahun yang ketiga itu ya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada siapa? Kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi. Ya, jadi setelah 3,5 tahun, maka Tuhan perintahkan lagi kepada Nabi Elia untuk berkata kepada orang yang sama, yaitu Raja Ahab. Karena dia raja yang menyembah berhala, karena istrinya itu Isabel, saudara. Ya, sehingga dia ngikut, saudara. Dan seluruh rakyat juga menyembah berhala. Itu yang membuat saudara bangsa Israel mengalami kekeringan, ya, hukuman daripada Tuhan, ya. Nah, saudara, coba kita baca di ayat yang ke-41. Ya. Ketika saudara setelah selesai Elia menantang 400 Nabi Baal di Gunung Karmel. Ya, dikatakan kalau Baal itu Allah, biarlah api boleh membakar persembahan. Ya, jadi ada 2 persembahan, itu 400 Nabi Baal. Dia mempersembahkan korban, dan Elia hanya seorang diri dan dia mempersembahkan korban. Dan Elia berkata, ditantang 400 Nabi Baal, kalau Baal itu Allah atau Tuhan itu Allah di hadapan bangsa Israel, biarlah api itu membakar persembahan itu. Saudara, kalau saudara baca di dalam saudara Elia di Gunung Karmel, maka saudara, para Nabi Baal itu mereka mengadakan upacara sampai mereka menoreh-noreh diri sampai sore hari, dan api tidak turun, saudara. Bahkan Elia, dia mencemooh Nabi Baal itu. Dikatakan mungkin Baalmu sedang tidur atau sedang jalan-jalan. Ya saudara, tidak terjadi apa-apa. Nah, saat Elia dia mulai, saudara, berdoa, bahkan diperintahkan siram itu dengan air persembahan, disiram sekali lagi sampai 3 kali, sampai parit, saudara, ya, air mengalir di parit. Ya, jadi
saudara, itu kuasa Tuhan. Dia berdoa, maka api turun dari langit, membakar saudara korban persembahan. Ya, membuktikan bahwa Allahnya Elia itu adalah Allah yang hidup. Amin. Ya. Dan setelah itu apa yang dia lakukan? Dia menyembelih 400 nabi Baal. Ya, itulah orang yang menyebabkan bangsa Israel ya berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu di ayat yang 41 coba kita baca. Nah, saudara perhatikan di sini firman Tuhan. Ya. Ayo. 41 kita baca. 23. Kemudian berkatalah Ya, setelah dia menyembelih nabi Baal itu, dia membuktikan Allah yang Israel adalah Allah yang hidup. Dikatakan berkatalah Elia kepada Ahab. Terus 23. Pergilah, makanlah, minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, oh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya, terus lagi 23. Kata Elia, pergi sekali lagi. Dilihat lagi, dia naik lagi ke atas. Dilihat nggak ada apa-apa. Terus lagi firman Tuhan bilang, demikianlah sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Ya, dia bilang, coba lihat, nggak ada apa-apa. Ya, disuruh lagi sekali, dilihat nggak ada apa-apa. Padahal Elia sudah bilang, firman Tuhan sudah katakan bahwa apa tadi? Bahwa pergi kepada Raja Ahab, katakan bahwa hujan akan turun. Kemudian dia berkata kepada Ahab, kamu makan, kamu minum, sebab aku sudah mendengar deru apa itu? Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ya. Saudara, itu bukannya saudara dia langsung dengar suara langsung derau hujan sudah kedengaran, tetapi dengan iman. Itu namanya perkataan iman. Katakan sama-sama, perkataan iman. Amin. Ya, aku sudah dengar derau hujan, ya, derau hujan sudah kedengaran. Ya. Lalu Elia menyuruh bujangnya saat dia membungkukkan saudara tubuhnya dan dia berdoa, saudara, coba kamu lihat ke arah langit, ya, pergi naik ke atas, lihat ke arah laut, ada apa di sana? Bujangnya bilang tak ada apa-apa. Tapi Elia bilang lagi, coba kamu pergi lagi, nggak ada apa-apa. Coba lagi, nggak ada apa-apa. Baru 3 ya. Coba lagi, nggak ada apa-apa. Kalau kita gimana, saudara? Kalau kita gimana? Pergi lagi, nggak ada apa-apa. Padahal firman Tuhan udah bilang loh, saudara, pergi ke Ahab, akan ada hujan. Kamu pergi lagi, nggak lihat apa-apa. Luar biasa nggak, saudara? Kalau kita gimana? Hah? Kita doa udah sekali, 2 kali, 3 kali, nyerah, saudara. Betul apa enggak? Nah, ini luar biasa. Kita udah perkatakan iman, enggak terjadi apa-apa. 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 Baru 5 loh, saudara, sih ngomongnya. Enggak terjadi apa-apa. Enggak terjadi apa-apa. Saudara dengar kayak gini aja bosan ya. Apalagi saudara nunggu, bosan. Betul apa enggak? Enggak terjadi apa-apa. Luar biasa enggak, saudara? Itu Elia tetap ngotot, saudara. Luar biasa enggak, saudara? Ini imannya luar biasa. Dia percaya firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bicara.
ada hujan. Dan dia sudah ngomong sama Ahab, kamu makan minum, karena sebentar lagi hujan akan turun. Kemudian Elia naik ke atas gunung. Dia berlutut, dia berdoa. Selesai dia berdoa, dipanggil bujangnya. Coba kamu naik ke atas. Kamu lihat ke arah laut. Apa yang terjadi? Bujangnya kembali. Dia bilang, Tuhan, gak ada apa-apa. Elia berdoa lagi. Disuruh lagi bujangnya. Naik dia ke atas. Dilihat, gak ada apa-apa. Dia berdoa lagi. Dia berlutut. Disuruh bujangnya naik ke atas. Lihat apa yang terjadi. Bujangnya kembali lagi. Tuhan, Tuhan, gak ada apa-apa. Itu baru 3 kali, saudara. Luar biasa gak, saudara? Luar biasa. Dia berdoa lagi, saudara. Nggak mungkin firman Tuhan berdusta. Nggak mungkin firman Tuhan bohong. Nggak terjadi apa-apa. Suruh lagi. Luar biasa. Dia tetap memperkatakan iman. Karena firman Tuhan tidak pernah berdusta. Colek di kanan. Firman Tuhan gak pernah berdusta. Luar biasa, saudara? Iya. Jadi kalau saudara bayangkan, itu luar biasa. Ya, seringkali kita cepat putus asa. Mana mungkin? Ya. Kok doaku nggak dijawab? Berapa banyak di antara saudara kayak gitu? Saya udah doa, kok nggak dijawab? Coba lihat ke kanan, betul apa enggak, saudara? Hah? Udah mulai imannya mulai apa? Betul apa enggak? Itu luar biasa. Iya. Saudara tetap perkatakan iman. Colek kiri kanan, tetap perkatakan iman. Seperti siapa? Nabi Elia. Nabi Elia tetap memperkatakan imannya. Walau ia belum melihat sesuatu terjadi, namun ia percaya akan firman-Nya. Inilah doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Coba colek, itu doa yang sungguh-sungguh namanya. Amin. Jangan cuma nangis boleh, saudara, puji Tuhan. Tapi kalau nangisnya cuma ngeluh, bersungut-sungut, kemudian nyalain Tuhan, kecewa, ninggalin Tuhan, udah nggak usah gereja. Itu bukan ya anak Tuhan, saudara. Amin. Katakan sama-sama, tetap memperkatakan iman. Amin. Mau praktek? Boleh di kanan. Pulang praktek, saudara. Ya. Ingat. Kalau imanmu lagi lemah, jangan banyak ngomong. Apalagi lagi nggak mood, saudara. Ya, lebih baik banyak doa. Masuk kamar, saudara. Kalau punya gitar, penyembahan, saudara, sampai iman bangkit, ngomong perkatakan iman. Ya, ingat, saudara. Ya, jangan, kita sekarang kan sudah diajar untuk gak gampang bicara kalau lagi kondisi di bawah. Lebih banyak berdiam di hadapan Tuhan. Ya, bukannya meratapi nasib, saudara, tapi banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya. Apa maksud Tuhan di balik semua penderitaan yang kualami? Ya, saudara, pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya. Ya, nah saudara, inilah doa yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Berlutut memang sungguh-sungguh. Menangis
memang sungguh-sungguh. Tetapi yang terlebih doa yang sungguh-sungguh adalah memperkatakan iman. Yang setuju katakan amin. Itu luar biasa kan? Ya, ya. Dia berdoa, Tuhan aku percaya, ya, pasti akan datang hujan Tuhan. Coba lihat lagi, dilihat, nggak ada, mendung juga enggak. Kalau hari cerah kan nggak mungkin hujan kan? Nggak ada, kayaknya nggak ada harapan. Balik lagi, didoa lagi, saya percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Ya, pasti hujan akan turun. Karena saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, yang kita pertaruhkan itu bukan diri kita. Yang Tuhan kita pertaruhkan adalah Tuhan sendiri. Ya, saudara, itu Nabi Elia. Luar biasa. Coba di kanan. Doa mesti sungguh-sungguh. Amin. Ya, jadi sungguh-sungguhnya apa? Memperkatakan nama iman. Ya, lihat mulut, hati-hati. Kita banyak buat dosa karena perkataan kita, ya. Karena itu biarlah saudara perkataan kita lah perkataan iman, ya. Ayo slide-nya lagi. Nah yang kedua, 23. Tetap bertekun Yang dalam keras 23. Tetap bertekun dalam iman. Colek di kanan, tetap bertekun dalam iman. Yang tadi kan mau perkatakan iman. Yang kedua bertekun dalam, tetap bertekun dalam iman. Ayo kita baca di ayat yang ke-45, 44 ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujangnya, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergi katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai kau terhalang oleh hujan. 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Saudara, pada ketujuh kalinya, ya, baru bujangnya melihat ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Maka dalam sekejap mata, slide-nya coba, slide-nya, ya. Maka dalam apa? Sekejap. Saya kasih garis kuning, saudara. Dalam sekejap mata. Coba, sekejap mata gimana, saudara? Langsung, saudara. Jadi kalau Tuhan mau pulihkan, gampang nggak? Gampang. Jadi masalahnya bukan Tuhan nggak berkuasa, tapi masalahnya Tuhan menguji iman kita. Saudara ngerti? Amin. Colek di kanan, praktek, saudara. Jangan cepat putus asa. Ya. Jangan cepat putus asa. Ya. Orang benar hidup karena iman, saudara. Siapa orang benar? Ya, hidup dalam iman. Ya, walaupun belum lihat, tapi yang dipercaya adalah firman. Ya, kita lihat itu doa yang sungguh-sungguh. Dia nggak pernah menyerah, saudara. Ya. Dia percaya firman Tuhan, dia dan amin. Ya. Nah saudara, dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ya. Yang terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan dapat memulihkan hidup kita. Tuhan dapat memulihkan hidup kita dalam sekejap mata. Bila tetap bertekun dalam iman. Tetap bertekun dalam iman. Amin. Seperti Nabi Elia. Luar biasa gak saudara? Luar biasa. Ya, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menumbuhkan iman di tengah-tengah kehidupan sekarang yang semakin sukar dan sulit. Namun kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Ya. Ku percaya akan janji-Mu.
yang selalu menyertai aku. Ku percaya akan janji-Mu yang selalu menyertai aku, yang selalu menyertai aku, yang selalu menopang, yang selalu menopang hidupku. Ku percaya kasih setia-Mu Tuhan. Ku percaya kasih setia-Mu yang selalu baru, yang selalu baru setiap waktu, yang selalu menguatkan aku, menguatkan aku. Katakan, walau ku berjalan melalui sungai yang deras, takkan pernah menghanyutkanku. Walau ku berjalan melalui api yang besar, takkan pernah menghanguskanku. Karena Kau Tuhan yang besar, ada bersamaku. Nyatakan kuasa-Mu di dalam Kau Yesus yang besar, ada bersamaku. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan. Biar musik saja. Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang besar. Walau kami berjalan melalui sungai yang deras, tidak akan menghanyutkan kami. Walau kami berjalan melalui api yang besar, tetapi tidak akan menghanguskan kami. Sebab Kau Yesus Tuhan kami yang besar, ada bersama kami. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, katakan dengan iman, ku percaya Tuhan. Ku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan dengan iman-Mu. Ku percaya akan janji-Mu yang selalu menyertai aku, yang selalu menopang hidupku. Ku percaya kasih setia-Mu yang selalu baru, yang selalu baru setiap waktu, yang selalu menguatkan aku. Katakan, walau ku berjalan melalui sungai yang deras, takkan pernah menghanyutkanku. Walau ku berjalan melalui api yang besar, takkan pernah menghanguskanku.
kehidupanku. Kita kembali ya saudara, dengan roh yang menyala. Ya Rama ya Ramana ya Sati. Ya Rama ya Ramana ya Sati. Lawat Roh Kudus setiap kami yang imannya sudah mulai kaya. Ya Rama ya Ramana Sati ya Rama. Firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Yesus ya Rama ya Ramana Sati ya Rama. Segala keputusasaan, segala ketakutan dan kekhawatiran, dihalau oleh iman kami percaya teguh. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Ya Rama ya Rama ya Rama. Ya Rama ya Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami yang percaya. Kami boleh bertekun di dalam iman. Ya Rama ya Rama ya Yesus. Ya Rama ya Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami akan keluar sebagai pemenang. Dan inilah kemenangan kami atas dunia ini, yaitu iman kami. Kami percaya walaupun belum melihat. Kami percaya akan firman-Mu. Ya Rama ya Rama ya Rama Nasratiyah. Ya Rama ya Yesus. Ya Rama ya Rama ya Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku terjang melalui sungai yang gelap, takkan pernah mengayunkanku. Walau ku terjang melalui api yang besar, takkan pernah menghapuskanku. Katakan siapa saudara? Yesus Tuhan yang besar. Ada Dia ada bersamamu. Nyatakan kuasa-Mu di dalam Sadarkan Yesus yang besar. Ada bersamaku. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupanku. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan. Ya Yesus. Saudara, kemenangan dimulai dari iman. Dimulai dari hati yang percaya. Walaupun kau belum melihat jawaban dari doa-doamu, namun kemenangan diawali dengan hati yang percaya. Hati yang teguh di dalam Tuhan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dia akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saudara, kuatkan hatimu. Pandang Tuhan dan bukan masalahmu. Percayai firman-Nya. Alami kuasanya.
Ingat pertolongannya yang telah Dia lakukan dalam hidupmu. Dia akan melakukannya lagi bagi saudara dan saya. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau akhiri ibadah kami. Biarlah roh kami menyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Kau ya Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran hidup di dunia akhir zaman ini, kami akan lihat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Mukjizat demi mukjizat boleh terjadi dalam hidup kami. Karena iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami hidup karena percaya. Kami hidup karena firman. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap Jumat. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Karena roh-Mu ada dalam kehidupan kami. Firman-Mu ada menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Saudara angkatlah hatimu. Terima kasih Tuhan. Saudara pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan. Silakan.